Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan rasa malah ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan rasa malah juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, di antaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21
pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara ini saat ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Kami menyadari ada banyak yang pernah kecewa, atau mungkin ada banyak yang pernah merasa dibohongi dengan adanya skenario-skenario sebelumnya. Kami menyadari hal tersebut. Namun, dalam konteks niat kami, seperti yang kami sampaikan dalam konferensi pers ini, yang kami harapkan adalah ada fakta-fakta yang diungkap secara berimbang, ada analisis-analisis yang didasarkan pada fakta-fakta. Jadi tanpa bermaksud untuk membahas banyak analisis yang berkembang saat ini, namun alangkah baiknya analisis-analisis dilakukan dengan basis fakta, bukan basis-basis pengandaian. Semoga itu bisa berkontribusi untuk menjaga proses hukum ini agar lebih objektif ke depan. Dan kami tentu tetap berharap masyarakat berkenan menerima meskipun sedikit penjelasan yang kami sampaikan nantinya, dan tentu harapannya dalam proses persidangan majelis hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus secara objektif berdasarkan bukti yang ada. Kami ketika perkara sudah masuk ke persidangan, tentu saja kita semua perlu mempercayakan proses dan hingga keputusannya pada majelis hakim. Sebelum saya serahkan pada rekan saya, Rasamala Aritonang, izinkan saya menyampaikan satu hal. Dalam sebuah proses hukum peradilan pidana, keseimbangan kesempatan dalam pengujian bukti-bukti yang diajukan jaksa ataupun penasihat hukum adalah bagian penting yang wajib dilakukan. Keseimbangan proses pembuktian dari bukti yang diajukan oleh jaksa dan juga penasihat hukum. Berikutnya kita semua akan menyerahkan pada majelis hakim yang mulia agar bisa memutus secara objektif dan seadil-adilnya. Sehingga juga menjadi tugas kami sebagai advokat untuk membantu dengan porsi dan kontribusi kami sebagai advokat untuk menemukan kebenaran dalam proses hukum yang berjalan. Berikutnya saya persilakan pada Rasamala.